Swastiastu. Perkenalkan, saya Dian Dwi Pajayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 program studi pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran dengan menerapkan model problem based learning pada topik materi hukum Archimedes di kelas 8 SMP Negeri 10 Denpasar, Provinsi Bali. Untuk itu, saya mohon kepada Bapak dan Ibu dosen beserta Bapak dan Ibu guru pamong untuk masukannya. Berikut saya akan tampilkan video praktik yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Pada asana panganjali umat. Om Swastiastu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa berhadapan Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, silahkan duduk semuanya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Saya hebat, saya luar biasa, tetap semangat. Harus selalu semangat ya anak-anak ya. Apakah anak-anak sudah siap ikut pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke. Nah, sebelum dimulai, Ibu minta sekretaris satunya ya, Bu Anin. Apakah ada yang tidak hadir hari ini, Nak? Tidak, Bu, hadir semua. Ya, hadir semua ya, Nil. Terima kasih, Bu. Oke, anak-anak semua, jika sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini, ya, silakan anak-anak bisa keluarkan buku IPA-nya, ya, bisa keluarkan tulis beserta buku catatan dan latihannya, serta bahan ajar yang sudah Ibu bagikan kemarin lewat link grup WA kalian, ya anak-anak ya. Oke, bagaimana, sudah semua mengeluarkan? Ya, terima kasih anak-anak. Ya, sebelum dimulai, di sini Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Ya, adakah di sini yang masih ingat anak-anak? Ya, ada di sini yang masih ingat mengenai tekanan hidrostatis dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Ayo, siapa? Wah, banyak sekali yang masih ingat ya. Silakan, Mike. Baik, Bu, terima kasih. Namanya izinkan saya menjawab. Jadi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh suatu zat cair pada kedalaman tertentu. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya ada 3, yaitu Rho, G, dan H. Jadi Rho adalah massa jenis zat cair tersebut, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Oke, bagus sekali ya, Maya. Tepuk tangan dulu untuk Maya. Nah, ternyata anak-anak semua sudah ingat ya. Kemudian, ada yang masih ingat mengenai materi hukum Pascal. Bagaimana bunyi dari hukum Pascal, anak-anak? Wah, semua juga masih ingat ini ya. Ya, silakan Regina. Terima kasih atas waktunya, Bu. Saya izin menjawab. Jadi bunyi dari hukum Pascal adalah tekanan yang pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan oleh zat cair tersebut ke segala arah dan sama besar. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Regina. Ya anak-anak, maka dari itu hari ini kita akan belajar mengenai materi hukum Archimedes. Ya anak-anak ya. Silahkan anak-anak perhatikan gambar yang ada pada slide di depan. Ya anak-anak ya. Nah, kira-kira itu gambar apa anak-anak? Ya, silakan saya. Ada kias yang lempar batu sama ada gambar kapal. Oke, ada gambar anak kecil yang melempar batu. Kemudian ada gambar kapal. Nah, mengapa batu bisa tenggelam pada saat anak kecil tersebut melemparnya? Dan mengapa kapal yang besar dengan berat sampai beribu-ribu ton itu bisa mengapung di lautan anak-anak? Nah, kira-kira siapa bisa
kecil. Oke, mungkin ada jawaban yang lain. Silakan anak. Ya, silakan Regina. Jadi batu itu tenggelam karena tidak memiliki rongga atau ruangan, sedangkan kapal laut itu tidak tenggelam karena memiliki rongga atau ruangan yang berisi udara. Jadi massa jenisnya bisa lebih ringan dari air hingga bisa terapung di air. Oke, bagus sekalian. Tepuk tangan dulu untuk Regina. Tadi Regina bilang karena kapal memiliki rongga udara, sehingga massa jenisnya bisa lebih ringan dibandingkan dengan batu. Ya, bagus sekali jawaban anak-anak untuk hari ini ya. Sangat penting kita mempelajari manfaat hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya. Nah, silakan anak-anak simak sedikit ya mengenai video yang ibu bagikan. Nah, ini video mengenai tenggelamnya kapal Titanic ya, video animasi. Itu ya tentang animasi kapal Titanic yang tenggelam ya, seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak di sini anak-anak bisa simak kembali ya bahwa sangat penting kita mempelajari manfaat dari penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya, baik dalam contoh kapal laut, kapal selam ya, galangan kapal maupun balon udara, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini anak-anak bisa anak-anak perhatikan melalui diskusi kelompok dan literatur bahan ajar, peserta didik dapat menganalisis hubungan ya massa jenis cair dengan massa jenis benda. Nah, adapun teknik penilaiannya anak-anak bisa lihat di slide. Yang pertama adalah penilaian sikap, lalu yang kedua itu ada penilaian keterampilan ya, yang ketiga ada penilaian pengetahuan ya, baik pre-test maupun post-test yang ibu berikan ya dalam bentuk kuisis ya anak-anak ya. Adapun alur pembelajaran kita untuk hari ini anak-anak, setelah anak-anak mengerjakan pre-test ya anak-anak ya, selanjutnya anak-anak akan ibu kasih masalah ya, kemudian setelah itu anak-anak membuat identifikasi masalahnya, rumusan pertanyaannya, dan jawaban sementaranya. Lalu anak-anak berkelompok, ya, di mana ada 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, ya. Gunakan kelompok yang sudah dibagikan kemarin, ya, anak-anak ya. Nah, silakan anak-anak buka HP anak-anak, ya. Nah, di sini itu akan mengirimkan link quizzes ya ke WA grup anak-anak. Ya, sudah ibu kirimkan ya anak-anak ya. Silakan anak-anak kerjakan pre-test ini dengan baik ya. Tidak usah melihat jawaban teman ya. Silakan anak-anak buka buku tulisnya untuk orang-orang ya anak-anak ya. Silakan ambil bukunya dan pulpennya ya anak-anak ya. Jangan takut salah ya. Nah, pre-test ini adalah untuk mengetahui pengetahuan awal anak-anak mengenai materi hukum Archimedes ya anak-anak ya. Ya, silakan mulai dikerjakan. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan soal pretest? Sudah. Ya, baiklah anak-anak. Setelah anak mengerjakan pretest, anak bisa lihat ya soal yang tadi anak kerjakan. Dan di sini ibu memaparkan ya hasil dari pretest anak-anak sebanyak 16 orang, rata-rata masih di bawah KKM. Tidak usah khawatir ya anak-anak ya, pada saat nanti ibu memberikan materi dan terakhir anak-anak mengerjakan proses, pasti nilai anak-anak akan di atas KKM. Nah, anak-anak semua jika sudah, nah silakan anak-anak bisa melihat ke depan slide ya. Nah, nanti di sini di kegiatan minggu ini yang pertama itu ada orientasi peserta didik pada masalah ya anak-anak ya. Nah, anak-anak perhatikan ke depan semua. Nah, kita ketahui 1 tahun yang lalu ada kejadian yang melanda Indonesia ya anak ya, di mana kapal KRI Nanggala 402 tenggelam di perairan Bali ya. Di sini anak bisa simak cerita yang
video tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 di perairan Bali. Ya, silakan. Pada kapal KRI Nanggala 402 kenapa bisa tenggelam ya anak-anak ya? Maka dari itu anak-anak, ibu minta sekarang anak-anak buka buku catatannya. Silakan anak-anak bisa identifikasi masalah apa yang ada pada cuplikan cerita dari video yang saya tadi berikan ya. Kemudian anak-anak bisa memilih satu masalah untuk dibuatkan rumusan pertanyaan. Ya, nah selanjutnya dari rumusan pertanyaan tersebut, anak-anak bisa ya membuat jawaban sementaranya. Paham anak? Paham. Anak tadi membuat identifikasi rumusan pertanyaan dan hipotesis ya. Nah silakan anak-anak ya bisa bagi diri anak-anak ya menjadi 4 kelompok. Gunakan kelompok yang kemarin sudah ibu buatkan ya anak-anak ya. Silakan anak-anak mencari kelompoknya. Nanti ibu akan membagikan LKPD ya anak-anak ya. Silakan cari dulu kelompoknya. Oke, sudah semua berkelompok anak-anak? Ya. Nah, di sini ibu akan membagikan LKPD. Jadi satu orang akan mendapatkan satu LKPD sehingga anak-anak tidak pasif ya, jadi semua bisa bekerja dan bisa aktif di dalam kelompoknya ya anak-anak ya. Setelah anak-anak mendapatkan LKPD dari ibu ya, silakan anak-anak bisa buka LKPD yang halaman baris pertama. Nah di sini anak-anak bisa mengisi kelas dan nama kelompok anak-anak ya. Jadi semua mengisi masing-masing LKPD ya. Nah untuk selanjutnya anak-anak bisa perhatikan dulu ya slide yang ada di depan. Nah di sini anak-anak ya akan melakukan kegiatan percobaan ya, akan melakukan kegiatan percobaan dengan judul bisa anak-anak baca ya di depan slide, yaitu anak-anak akan menyelidiki benda perahu tenggelam dan melayang ya anak-anak ya yang ada di air ya. Nah kemudian anak-anak juga akan menyelidiki pengaruh garam yang dicampurkan dalam air terhadap keadaan posisi benda ya. Nah di LKPD sudah ada alat dan bahannya ya, silakan anak-anak keluarkan semua alat dan bahan yang diperlukan ya. Hati-hati ya karena ada yang membawa telur, hati-hati agar telurnya tidak pecah anak-anak ya. Oke anak-anak ya, waduh sudah semua kelompok ini saya rasa sudah mau selesai ya anak-anak ya. Nah di sini untuk kelompoknya Nime dari segi kerapian, kebersihan juga sudah rapi dan hasilnya sudah menunjukkan juga ya, ada yang tenggelam telurnya, ada yang melayang dan mengapung. Ini agak mirip kalau nggak salah ya melayang dan mengapungnya ya. Tapi ini keluar sedikit. Tapi dari atas ya ini keluar sedikit. Tuh, oke. Ini kelompoknya Media sudah ya. Nah saya lihat dari sana kelompoknya Kohani juga sudah ya, dan kelompoknya Samadi juga sudah ya. Oke anak-anak ya, jangan ribut ya, yang bekerja adalah anak ya. Oke anak-anak, bagaimana sudah selesai semua melakukan percobaan? Oke ya. Nah semoga tidak ada yang tidak berhasil ya percobaannya ya. Kalau nggak berhasil bisa diulang lagi ya anak-anak ya, sampai anak-anak menemukan kondisi masing-masing telur tersebut ya, ada tidak perbedaan. Oke anak-anak, perhatikan di depan slide dan buka LKPD yang sudah dibagikan tadi ya. Nah setelah lamar kerja itu anak-anak ada mengisi tabel pengamatan. Nah pada saat anak-anak melakukan percobaan ya
tadi itu kan anak-anak sudah mencatat di buku tulisnya. Silakan anak-anak tuangkan ya hasil pengamatannya dan anak-anak tuliskan. Ya, bagaimana kondisi telurnya? Kemudian timer waktunya berapa? Ya anak-anak ya. Lalu anak-anak bisa membuat pertanyaan ya yang ada di dalam LKPD. Setelah anak-anak menyelidiki posisi telur ya, apakah dia tenggelam, melayang maupun terapung. Lalu anak-anak analisis ya percobaan anak-anak dengan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Paham anak-anak? Oke anak-anak, setelah anak-anak menuangkan hasil percobaan ke dalam tabel pengamatan, kemudian anak-anak menjawab analisis pertanyaan yang ada di LKPD, kemudian anak-anak sudah menyusun laporan percobaan ya, sesuai dengan urutan LKPD yang diberikan. Nah, untuk sekarang anak-anak bisa mempresentasikan hasil laporan percobaannya ke depan kelas ya, masing-masing kelompok ya. Siapa kira-kira yang mau ke depan duluan untuk mempresentasikan hasil percobaan laporannya? Siapa? Hanya kelompoknya Regina? Ya, oke, silakan kelompoknya Regina ke depan. Yang pertama adalah memberikan sarannya dari presentasi kelompoknya. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan. Ya, jadi anak bisa menanggapi dari hasil presentasinya bagaimana saran-sarannya, kemudian bisa memberikan pertanyaannya. Jadi semua harus berani untuk bertanya ya jika ada yang tidak mengerti. Ya, anak-anak, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok Bang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi hukum asintetis. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisipur Regina Nasution. Perkenalkan, nama saya Nipoma Bukti. Perkenalkan, nama saya Desa Punya Marmita. Perkenalkan, nama saya Igede Sepada Prasetya. Baik, pertama berdasarkan hasil diskusi kami akan ada identifikasi masalah yang akan dijelaskan oleh Mari. Identifikasi masalah. Nomor 1, tenggelamnya kapal selam milik KRI yaitu Nanggala 402. Nomor 2, KRI Nanggala 402 ditemukan di kedalaman 838 meter di perairan utara Pulau Bali. Nomor 3, KRI Nanggala ditemukan dalam keadaan tenggelam menjadi 3 bagian. Rumusan masalah. Nomor 1, mengapa KRI Nanggala 402 bisa tenggelam dan terbelah menjadi 3 bagian? Hipotesis, air yang masuk ke tangki, mungkin karena air yang masuk ke tangki pemberat melalui ventilasi, lalu air laut akan memaksa udara keluar menyebabkan massa jenis kapal lebih berat daripada massa jenis air sehingga mendapat gaya apung negatif dan akhirnya tenggelam. Jadi selanjutnya saya akan membacakan tabel pengamatan. Pada gelas A yang tidak berisi garam, posisi telur tenggelam dan waktu reaksi 2 detik. Seperti yang kalian lihat di sini, telurnya tenggelam ya tanpa pada gelas yang tanpa garam, air tanpa garam. Dan pada gelas B yang berisi garam 3 sendok, posisi telur melayang dan waktu reaksinya 2 detik. Jadi seperti yang ini. Dan pada gelas C yang berisi garam 5 sendok dan posisi telur terapung, waktu reaksinya 3 detik. Setelah saya membacakan tabel pengamatan, saya akan lanjutkan membacakan analisis hasil pengamatan dari kelompok kami. Nomor 1, setelah kamu melakukan percobaan, bagaimana posisi ketiga telur tersebut dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya adalah massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air, sehingga telur tenggelam di air tanpa garam. Menambahkan 3 sendok garam ke air membuat massa jenis air sama dengan massa jenis telur, jadi telur akan layang. Menambahkan 5 sendok garam ke air membuat massa air lebih besar dari massa jenis telur, sehingga telur akan mengapung. Pertanyaan nomor 2. Berdasarkan percobaan tersebut, coba kalian analisis bagaimana pengaruh garam terhadap air yang ada di dalam gelas A, B, dan C. Jawabannya adalah garam bisa meningkatkan massa jenis air. Karena massa jenis air terus meningkat, maka telur akan terangkat sedikit demi sedikit sehingga bisa melayang maupun mengapung.
Pertanyaan nomor 3. Cobalah kalian analisis faktor apa saja yang mempengaruhi besaran gaya angkat ke atas pada hukum Archimedes. Dari percobaan yang kalian lakukan tersebut. Jawabannya adalah massa jenis air, volume benda yang tercelup dalam air, dan percepatan gravitasi. Nomor 4. Berdasarkan percobaan tersebut, menurut kalian mengapa masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli di atas perahu atau gaya apung dengan tidak tenggelam meskipun di tengah perairan seperti gambar di bawah ini? Jawabannya karena adanya hukum Archimedes yang menyatakan jika sebuah benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya tekan ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan atau didesak. Nomor 5. Berdasarkan jawaban terdapat, cobalah berikan kesimpulan terkait kearifan lokal pasar apung terkait konsep hukum Archimedes. Jawaban, hukum Archimedes membuat perahu di pasar apung tidak tenggelam dan bisa tetap terapung. Nomor 6. Berdasarkan pemecahan masalah yang diberikan, jika sebuah kapal evakuasi sedang berusaha mengangkat kotak peti kemas bermassa total 4.500 kg yang jatuh ke laut. Kotak tersebut berukuran panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 1 meter. Massa jenis air laut saat itu adalah 1025 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekund kuadrat. Itulah besar daya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat benda dari dasar laut ke permukaan. Dari soal diketahui massa benda 4.500 kg, lalu panjang kotaknya 2 meter, lebar kotaknya 1,5 meter, tinggi kotaknya 1 meter, percepatan gravitasinya 1000 meter per sekund kuadrat, dan massa jenis air lautnya adalah 1025 kg per meter kubik. Lalu ditanya daya minimalnya. Pertama kita cari dulu volume kotaknya. P kali L kali T. 2 dikali 1,5 kali 1. Hasilnya 3 meter kubik. Lalu kita cari daya minimalnya. F sama dengan M kali G dikurangi rho air laut dikali G dikali volume. 4.500 dikali 10 dikurang 1025 kali 10 dikali 3. F sama dengan 45.000 dikurang 30.750. F sama dengan 14.255. Nah, sekian presentasi dari kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Ya, bisa. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Krishna. Di sini saya ingin menanggapi dan bertanya untuk kelompok ini. Yang pertama untuk menanggapi, udah bagus dan penjelasannya udah bisa untuk dimengerti. Untuk pertanyaannya, di sini saya ingin bertanya, apakah manusia bisa mengapung dalam air dan bagaimana caranya? Yang bertanya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Krishna. Jadi manusia bisa terapung di air dengan cara posisi terlentang seperti posisi berenang, dan juga bisa menggunakan pelampung agar massa jenis di manusia itu lebih ringan daripada massa jenis air sehingga bisa terapung di air. Apakah bisa dimengerti? Bisa dimengerti ya? Oke, terima kasih ya untuk Krishna ya. Oke, kasih plus dulu untuk Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan salam santi. Oke anak-anak ya, tadi anak-anak sudah melakukan presentasi ya bersama kelompoknya ya. Di sini nanti Ibu akan nilai penguasaan materi anak-anak ya. Tadi Ibu sudah lihat. Kemudian cara anak-anak membuat identifikasi masalah, menyusun pertanyaan, dan membuat jawaban sementara ya. Menanggapi juga pertanyaan temennya dan memberikan jawaban seperti itu anak-anak ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu minta ada yang bisa untuk menyimpulkan presentasi kita hari ini. Ya, silakan Bu Ayu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menyimpulkan presentasi hari ini. Nah, jadi jika telur itu tenggelam, berarti massa jenis bendanya lebih besar atau telur itu daripada massa jenis zat cairnya. Jika telur itu melayang, berarti massa jenis bendanya sama dengan massa jenis zat cairnya.
Dan yang terakhir, yaitu jika telur itu terapung, maka massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Sekian kesimpulan presentasi dari saya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Agung Ayu ya. Tepuk tangan dulu lah. Jadi kesimpulan dari percobaan ini adalah dilihat dari massa jenis benda dan massa jenis zat cair yang dapat mengubah posisi dari si telur tersebut ya anak-anak ya. Jadi anak-anak sudah bisa menyimak langsung ya dalam melakukan percobaannya apa hasilnya ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya kira anak-anak sudah lelah ya. Ibu kira anak-anak sudah lelah ya, kurang bersemangat. Nah, bagaimana kalau ibu akan memberikan sedikit speaking ya, biar melemaskan otot anak-anak ya, biar tidak tegang ya karena habis dari presentasi tadi ya. Setuju? Setuju. Ya, ibu harap semuanya berdiri. Ya, mari kita joget-joget ya. Oke, silakan duduk anak-anak. Ya, biar nggak tegang-tegang kalian ya. Nah, anak-anak perhatikan. Nah, di sini ibu memberikan sedikit penguatan materi ya dari apa yang kita pelajari sampai presentasi ya. Nah, bisa anak-anak perhatikan bagaimana bunyi dari hukum Archimedes. Dari bunyi itu kita sudah mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hukum Archimedes tersebut ya. Bisa anak-anak lihat di slide ya. Suatu benda yang dicelupkan baik sebagian ataupun seluruhnya akan mendapatkan gaya tekan ke atas. Enak ya. Seperti tadi kamu menyelupkan telur pasti akan mendapatkan gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ya anak-anak ya. Nah, kemudian di sini bisa anak-anak simak kembali ya. Nah, apa perbedaan mengapung, melayang dan tenggelam? Ya, nah anak-anak bisa perhatikan sendiri ya. Dan ibu lagi tuliskan bahwa mengapung itu massa jenis benda, B itu adalah benda, ya lebih kecil daripada massa jenis zat cair, C itu adalah zat cair. Nah, kemudian anak-anak bisa ketahui kalau gaya berat itu sama dengan gaya apung, ya anak ya. Gaya berat sama dengan gaya apung. Untuk mencari gaya berat itu rumusnya adalah M kali G, atau berat sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Untuk mencari FA gaya apung, nah ini rumusnya sudah ada di sini ya. Rho kali D kali V, atau Rho ini merupakan massa jenis zat cair, atau Rho C ya, atau Rho fluida boleh ya. Jadi massa jenis zat cair itu biasanya adalah berapa? Ada yang tahu nilainya? Berapa nilai massa jenis zat cair? 1000 kg per meter kubik ya. Biasanya nilai zat cairnya itu adalah 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per sentimeter kubik ya anak-anak ya. Nah, ini dia rumusnya. Nah, rumus ini bisa anak-anak bolak-balik jika diketahui volume. Apa yang ditanya, misalnya ditanya volume, apa yang diketahui, ditanya massa jenis zat cair, apa yang diketahui, begitu mana ya anak ya. Nah, ibu kasih 3 soal singkat yang anak-anak bisa tuliskan di atas. Nah, jika massa jenis zat cair 1 gram per sentimeter kubik, kamu sudah paham tadi bilang. Tentukan posisi benda apabila massa jenis bendanya yang pertama 0,97, yang kedua 1,03, dan yang ketiga 1 gram per sentimeter kubik. Ya, ayo siapa yang bisa nomor 1? Ayo. Ya, sama dia nomor 1. Silakan. Tulis di sini sama dia jawabannya. Bagaimana kondisinya? Ya. Kemudian nomor 2. Bagi yang belum pernah aktif ya, Kirani silakan. Ya, kasih spidol. Ya, benar nggak ini paham ini sama materinya saya ini? Oke, terima kasih. Ya, silakan. Yang nomor 3, ayo. Yang lain yang belum pernah ya, Cantika. Oke, ya. Yang lainnya bisa dicek. Jika ada kesalahan sesuai dengan konsep yang ibu tadi berikan, bisa anak-anak angkat tangannya. Anak-anak
bisa angkat tangan bilang, oh Bu ini salah Bu, harusnya ini jawabannya. Oke, bagaimana untuk jawaban temannya nomor 1, 2, dan 3? Apakah sudah benar semuanya? Sudah. Oke, bagus sekali ya, tepuk tangan untuk kita hari ini ya. Sudah pinter-pinter ya semua ya. Oke, bagus sekali tadi ya, sudah semua memahami mengenai konsep terapung, tenggelam, dan melayang ya anak-anak ya. Nah sekarang anak perhatikan ke depan ya. Nah sebelum kita akhiri, siapa yang bisa merangkum keseluruhan materi pembelajaran hukum Archimedes hari ini, merangkum dari awal sampai akhir? Ayo. Oke? Ya silakan Regina. Jadi rangkuman materi hukum Archimedes pada hari ini adalah benda bisa melayang, mengapung, dan tenggelam karena adanya hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan gaya berat yang dipindahkan atau yang didesak. Dan jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air, maka benda akan tenggelam. Dan jika massa jenis benda lebih ringan daripada massa jenis air, maka benda akan mengapung. Sedangkan saat massa jenis benda sama dengan massa jenis air, maka benda akan melayang. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, ada yang bisa menambahkan lagi? Dari konsep melayang, terapung, dan tenggelam, sudah semua sama ya? Sama ya, rumusnya juga sama ya? Oke, terima kasih anak. Nah, di sini ya rangkuman hari ini secara singkat bisa Anda lihat dari bunyinya tadi ya, sudah disampaikan oleh Regina. Kemudian konsep terapung, melayang, dan tenggelam ya. Nah, dan beberapa jenis penerapannya belum ya tadi ya. Oke, nah di sana ada yang pada hidrometer juga bisa ya, ya. Ada galangan kapal, selain kapal selam, kapal laut ya, dan balon udara. Ya anak-anak ya. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian setelah Ibu memberikan materi mengenai hukum Archimedes ya, Ibu ingin mengadakan post test ya nak ya, lewat link grup WA yang akan Ibu bagikan ya, dengan menggunakan aplikasi Quizizz ya. Silahkan diambil HP-nya dan tutup semua bukunya ya anak-anak ya. Mengisi link postesnya sudah? Nah, selanjutnya di sini Ibu ingin bertanya kepada anak-anak ya, bagaimana pembelajaran untuk hari ini? Mungkin ada satu orang yang bisa memberikan gambaran pembelajaran untuk hari ini bagaimana? Satu saja ya, coba ya. Shena, silakan berdiri ya. Untuk kegiatan hari ini cukup seru sih Bu, soalnya bisa praktek sambil belajar, juga ada speeding yang bikin seru, jadi semangat gitu Bu. Oke, terima kasih ya Shena. Oke anak-anak semua, nah sekarang keluarkan lagi HP-nya ya. Ibu sudah mengirimkan di link grup WA-nya ya. Silakan anak-anak isikan jurnal refleksi dan menjawab pertanyaan tersebut ya. Tolong kerjakan sendiri ya dari hati nurani anak-anak ya. Kira-kira bagaimana sih pembelajaran kita untuk hari ini ya? Apakah ada materi yang belum anak kuasai? Apakah ada yang sulit? Terus bagaimana upayanya untuk menanggulangi hal tersebut ya? Silakan dibuka linknya dan isikan ya. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu ya, karena di awal Ibu mengumumkan akan ada reward ya bagi kelompok yang presentasi dan kinerjanya baik, dan hari ini Ibu akan umumkan ya. Silakan. Yang pertama untuk the best team number 1 itu diraih oleh kelompoknya siapa kira-kira? Ya, wah sudah lebas semuanya ya. Ya, kelompoknya Golani. Di sini yang Ibu nilai selain penguasaan materi juga yang paling penting itu adalah bagaimana anak bisa membuat identifikasi masalah, rumusan pertanyaan, dan yang terpenting adalah jawaban sementara anak-anak itu bagaimana. Dan pada saat memberikan tanggapan dan jawaban. Seperti itu anak-anak ya. Tetap semangat anak-anak ya. Nah, sekian untuk materi kita hari ini ya anak-anak ya. Nah,
sebelum diakhiri ya. Nah, Ibu tugaskan anak-anak di rumah ya untuk membuat latihan soal hukum Archimedes, bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ya. Halaman 13. Nah, ini kerjakan isi caranya. Ya, anak-anak ya? Paham ya? Oke. Untuk materi berikutnya, silakan anak-anak baca di rumah mengenai tekanan gas ya pada manometer terbuka maupun manometer tertutup. Ya, paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak? Oke ya, sebelum ditutup ya, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Pada sana. Baiklah teman-teman, setelah kita belajar pada hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bagaimana nilai kita di awal? Saya hebat, saya luar biasa, tetap semangat. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, silakan istirahat.